Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenis Dersari dan NPM 250010013. Di sini saya akan melakukan skills lab, yaitu BLS yang bertujuan untuk membantu pasien yang terkena henti jantung. Saya akan pastikan keadaannya itu sekitar lingkungannya apakah aman atau tidak. Ibu, apakah ibu mendengar saya? Ibu apakah baik-baik saja, Ibu? Habis itu setelah itu saya akan melakukan cek pernapasan untuk melihat pergerakan pernapasan pasien. Oke. Saya akan melakukan cek pernapasan dan juga saya akan melakukan cek pernapasan cek nadi koratif dengan dua jari saya selama 5-10 detik. Oke, jadi di sini saya tidak merasakan nadi koratif pasien karena pasien tidak memiliki denyut nadi koratifnya. Kita akan lanjut ke mulai CPR, yang dimana saya akan membersihkan pasien terlebih dahulu permukaan keras dan datar. Setelah itu saya berlutut di samping dada pasien dengan sejajar dengan bahu pasien. Itu saya meletakkan telapak tangan pada tengah sternum dan juga kompresi dada dengan di bagian dada sternum pasien selama 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Kedalaman kompresi 5-6 cm ini diperlukan agar jantung tertekan di antara sternum dan tulang belakang ini, sehingga darah dapat dipompa kembali ke dalam otak dan organ vital. Setelah itu jika terlalu dalam dapat menyebabkan cedera seperti fraktur tulang, iga atau kerusakan organ. Yang kedua, saya akan melakukan jalan napas dengan teknik hip tilt chin lift. Di sini saya akan memberikan dua ventilasi bantuan menggunakan backflap max sampai dada terlihat terangkat. Saya akan melakukan CPR 5 siklus, di mana saya melakukan CPR ini dengan rasio 30 kompresi nadi dan pernapasan pasien. Nadi di mana sih? Mau cek nadi pasien 2 kali. Di sini saya merasakan denyut nadi pasien tapi belum sadar pasiennya. Kita langsung ke rescue breathing. Karena terdapat nadi tetapi tidak bernapas, saya akan memberikan ventilasi bantuan sebanyak 8-12 kali per menit selama 2 menit. Ventilasi ini diberikan karena jantung masih memompa darah, sehingga diperlukan adalah bantuan oksigenasi. Setelah itu saya akan mengevaluasi ulang, di mana setelah 2 menit ventilasi bantuan ini saya akan kembali mengevaluasi. Di sini denyut arteri korteat ini tidak teraba dan pasien tidak bernafas. Di sini saya akan melanjutkan tes CPR kembali dengan rasio 30 kompresi dan 2 ventilasi. Akan melakukan tes CPR. Setelah itu setelah melakukan tes CPR, di sini saat pasiennya sudah terasa teraba ada denyut nadi tapi belum sadarkan diri, kita akan melakukan pasien itu dimiringkan dengan kaki dan tangan ini sejajar seperti ini.
agar biar bisa ada pernapasan. Mengapa arteri karotid dipilih untuk pemeriksaan palpasi pada BLS? Jadi permasalahan karotid ini terdekat dengan jantung dan juga Mudah diraba. Dari Sok dan jadi benar 1, 2, 3. Mengapa arteri karotid dipilih untuk pemeriksaan palpasi pada BLS? karena permasalahan karotid ini dekat dengan jantung dan juga mudah diraba. Nah, mengapa pada perabaan palpasi karotid ini hanya boleh dilakukan maksimal 10 detik dan tidak diperbolehkan lebih dari itu? Karena kalau misal lebih dari 10 detik tidak bisa melanjutkan ke pemeriksaan yang lain dan juga pasien ini tidak bisa diselamatkan nyawanya. Apa kedalaman kompresi dada 5-6 cm? Apa yang terjadi jika terlalu dalam? Jika terlalu dalam itu akan menyebabkan fraktur organ dalam seperti rongga dada, tulang dada dan juga isi yang dalamnya. Mengapa perlu membuka jalan? 3. Mengapa perlu membuka jalan napas sebelum dilakukan ventilasi? Jadi untuk biar oksigennya itu dari pas ventilasi itu bisa masuk ke dalam paru-paru pasien biar nanti bisa bernapas kembali pasiennya. Jika ada nadi tapi tidak bernapas, mengapa hanya dilakukan ventilasi? Jika ada nadi tetapi bernapas, mengapa hanya dilakukan ventilasi? Karena jantung itu masih membuat darah dan sirkulasinya masih ada. Mengapa korban yang pulih ditempatkan pada recovery position? Agar bisa mudah diselamatkan nyawanya.